Prostitusi merupakan salah satu profesi tertua di dunia. Belum ada yang memastikan sejak kapan profesi ini mulai muncul. Namun, ketika kita mempelajari sejarah peradaban suatu bangsa, profesi ini selalu ada. Anehnya, meski zaman terus berkembang, profesi ini seakan tidak pernah punah, bahkan semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Di Indonesia, pada masa kolonialisme, prostitusi menemukan model lain di dalam sistem pergundikan. Pergundikan sendiri merupakan praktek yang umum pada zaman kolonial. Hubungan ini terjadi antara tuan tanah dengan perempuan pribumi yang menjadi bawahannya. Praktek pergundikan di Hindia Belanda akhirnya melahirkan sebuah kelas masyarakat baru yang disebut kaum Indo. Nah, di video ini kita akan membahas tentang kisah pergundikan di perkebunan Sumatera Timur pada abad ke-19. Kisah ini dialami oleh seorang perempuan asal Pulau Jawa yang bernama Atimah. Dia hanya bisa pasrah karena tak berhasil mengubah nasibnya di perantauan. Alih-alih bisa memperbaiki kehidupan ekonominya, dia justru mengalami nasib yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Semua itu bermula di perkebunan Deli, tempat dia bekerja menjadi buruh. Pada abad ke-19, buruh-buruh perempuan pribumi direkrut dalam skala besar. Di satu sisi, perekrutan itu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Di sisi lain, merupakan siasat para direksi perkebunan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan seksual para pekerja perkebunan yang masih lajang. Mayoritas buruh perempuan didatangkan dari Jawa dan berasal dari kelompok masyarakat yang sangat miskin. Bagi mereka, kontrak kerja sebagai kuli di perkebunan Sumatera Timur merupakan jalan keluar bagi kehidupan sebelumnya yang tanpa masa depan. Begitu tiba, para kuli perempuan langsung diperiksa di sebuah kamar kecil di kantor perkebunan Deli. Di dalam kamar itu terdapat bangku istirahat, meja, cermin, dan peralatan cuci. Pengawas kulit putih kemudian memeriksa mereka satu persatu. Sudah dianggap wajar bila pegawai kulit putih mendapat kesempatan pertama memilih kuli perempuan yang baru tiba. Kuli yang dianggap paling menawan kemudian diambil menjadi gundik pengawas perkebunan. Para kuli perempuan yang terpilih pun tak punya daya untuk menolak. Penolakan dianggap sebagai sikap membangkang yang hanya berujung siksaan. Hubungan yang terjalin dari kekuasaan si lelaki kulit putih kepada para kulinya menyebabkan relasi ketertindasan yang berlapis. Menurut Reggie Bay dalam bukunya yang berjudul Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda, praktik pergundikan di perkebunan jauh lebih buruk daripada pergundikan di tangsi maupun di tengah masyarakat sipil. Praktik pergundikan ini bahkan sangat didukung oleh pemilik perkebunan. Para pemuda yang akan berangkat ke perkebunan di Hindia Belanda disarankan memiliki gundik agar terbebas dari pekerjaan rumah selepas kerja dan kebutuhan seksualnya terpenuhi. Dalam perjanjian kontrak, para asisten perkebunan menjanjikan beberapa fasilitas kepada para pengawas kulit putih bujangan, seperti tempat tinggal dengan kamar berkelambu, bak mandi, dan kuli kontrak gratis untuk mengurus rumah, atau disediakan 10 gulden untuk menyewa seorang pelacur. Banyak asisten yang akhirnya memilih kuli kontrak untuk mengurus rumah tangga sekaligus teman tidurnya. Namun demikian, pegawai kulit putih muda tidak diperkenankan menikah selama 6 tahun pertama masa kerja. Mereka dianggap tak mampu menghidupi keluarga Eropa dengan gajinya. Sementara, pernikahan antara lelaki Eropa dan nyai pribumi pun mustahil dilakukan, karena akan menimbulkan keterkejutan bagi masyarakat Eropa. Lagi pula, perusahaan tidak dapat menerima hal tersebut. Kalaupun akan menikahi gundiknya, para administrator perkebunan harus menunggu hingga pensiun agar karirnya tidak terganggu. Para kuli perempuan yang diambil jadi gundik pun terbebas dari status kuli kontrak berdasarkan aturan yang keluar pada awal abad ke-20. Mereka pun tak lagi kekurangan makan akibat upah yang sangat kecil.
Dengan upah 2,5 gulden per bulan atau 8 sen per hari, para buruh perempuan bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan makan. Menurut Van den Brand, kuli perempuan setidaknya butuh 15 sen per hari untuk makan, belum termasuk kebutuhan lain. Di beberapa perkebunan ada aturan bahwa perempuan tidak akan mendapat upah jika tidak bekerja. Sementara, pengawas perkebunanlah yang menentukan kapan si kuli perempuan bekerja. Sikap semena-mena ini ditambah pula dengan larangan mencari penghasilan tambahan di perkebunan sekitar. Sistem yang mencegah itu membuat para kuli perempuan umumnya tidak mampu bertahan hidup. Tidak mengherankan jika banyak dari kuli perempuan yang tidak menjadi gundik memilih prostitusi sebagai jalan keluar dari masalah. Para pemilik perkebunan senang-senang saja ketika kuli perempuan diambil menjadi gundik atau terjebak praktik prostitusi, karena sejak awal itulah salah satu alasan perekrutan mereka. Nasib kuli yang dilacurkan sama buruknya dengan para gundik pegawai kulit putih. Di tangan orang Eropa, mereka jadi korban kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam buku berjudul Menjinakkan Sang Kuli, Jan Breman menyebut tuan kebun biasanya lelaki muda, berperangai kasar dan agresif. Hal ini pula yang menyengsarakan hidup para kuli dan gundik perkebunan, karena mereka tak segan memukul dan menyiksa gundik atau kulinya sendiri. Petugas hukum di masa kolonial mencatat seorang administrator perkebunan Tanjung Kasau bernama Van Beneden yang mempunyai reputasi buruk dalam memperlakukan gundik atau buruh perempuannya. Ia tak segan menyiksa mereka berkali-kali untuk satu kesalahan. Penganiayaan ini tercatat pula dalam laporan Van den Brand. Seorang buruh perempuan seringkali mendapat hukuman berat untuk kesalahan ringan seperti mengangkat sarungnya, tidak sengaja mengganggu tidur pemilik perkebunan, atau kurang bersih saat mencabuti rumput. Atima bahkan mengalami penyiksaan tidak manusiawi lantaran sedang mengandung 8 bulan. Atimah tak bisa mengumpulkan ulat cukup banyak. Lalu, asisten perkebunan bernama Moens lantas menyiksanya dengan pukulan rotan, kemudian pinggangnya diinjak-injak tanpa mengindahkan keadaan sang perempuan yang sedang hamil tua. Akibat penyiksaan itu, Atimah jatuh sakit dan tidak mendapatkan penghasilan karena tidak bisa bekerja. 2 minggu kemudian, ia melahirkan bayinya dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Menjadi nyai tak lantas bebas dari penganiayaan. Dalam penelitian tentang penyelewengan yang terjadi di Delhi, Remrev mencatat bahwa seorang gundik bernama Karimah dikurung berminggu-minggu di dalam kamar oleh tuannya dan dipukuli hingga berdarah. Buruh lain disiksa karena menolak pinangan pegawai kulit putih untuk jadi nyainya. Kedudukan inferior para buruh perempuan dan rasisme menjadi faktor tingginya kesewenang-wenangan dan buruknya nasib mereka. Ya, begitulah nasib malang dari gundik di perkebunan Sumatera Timur. Mudah-mudahan hal demikian tak terjadi lagi di kemudian hari.